Untuk lebih memastikan kondisinya, keluarga kemudian langsung membawa Marissa ke rumah sakit terdekat yang akhirnya memastikan kematian sang artis pada pukul 00.43 waktu Indonesia Barat di usia 61 tahun. Lalu takdir kematian sepenuhnya milik Sang Pencipta. Karenanya kematian bisa datang kapan dan di mana saja tanpa ada satupun orang yang bisa mengetahuinya. Dan inilah kisah 5 artis yang secara mengejutkan meninggal mendadak mulai dari saat sedang tidur hingga di meja makan. Siapa sajakah mereka dan bagaimana kisah akhir mereka yang sangat mengejutkan dan mendadak itu? Pertama, Marissa Haque meninggal saat sedang tidur. Berpulangnya artis senior Marissa Haque yang begitu mendadak Rabu kemarin sontak menggoreskan kaget dan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, sahabat, hingga para fans dan bahkan mahasiswa yang biasa diajar oleh almarhumah. Apalagi sebelumnya diketahui jika istri dari rocker Ikang Fauzi ini dalam kondisi sehat dan tidak menderita sakit apapun. Saat kejadian, Marissa Haque sudah ditemukan sang suami dalam kondisi tidak bergerak di kamar tidur. Untuk lebih memastikan kondisinya, keluarga kemudian langsung membawa Marissa ke rumah sakit terdekat yang akhirnya memastikan kematian sang artis pada pukul 00.43 waktu Indonesia Barat di usia 61 tahun. Lalu benarkah almarhumah meninggal saat sedang tidur karena henti jantung dan bukan serangan jantung? Dicabut, taruh di arah kaki talinya. Nah, wajahnya tolong dibuka. Wajahnya dia Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang. Ditarik. Injek dulu papannya, injek dulu. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Sebelum sini aja, Mak. Saya abaikan karena saya takut beneran. Takutnya nggak siap, Mak. Ya Allah, semoga melancarkan jalannya istri saya tercinta. Orang ibu yang luar biasa. Seperti Allah. Oke. Amin. Doain. Oke. Jangan Pak. Allahu Akbar. Karena tidak ada sakit, tidak ada tanda kan. Kalau udah diantarkan dengan sakit, nah itu ceritanya beda lagi. Kalau sudah siap, oh ya sakit. Ini kan nggak ada apa-apa. Orang masih ketawa-ketawa, masih seperti hal yang biasa gitu. Tiba-tiba dia naik ke atas, kemarin dalam keadaan situasi seperti itu kan pasti shock lah. Ketika Ikang mau beristirahat, kemudian melihat istrinya sudah dalam posisi badannya kaku, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk menentukan waktu kematian. Orang Ikang ketemunya di kamar sudah badannya agak kaku begitu ya, artinya memang mungkin ada kurang lebih 1 jam lebih kali ya. Kalau dibawa ke rumah sakit, saya tidak tahu pasti, tapi waktu kematiannya di 00.43 WIB. Begitu. Gak ada sakit, gak ada apa, mungkin kecapean. Pada saat itu katanya Ikang pulang, ada di rumah jam 10, namun Ikang nggak bisa tidur malam, terus baru masuk kamar jam 11:30 malam. Kamarnya ya udah, artinya udah nggak ada. Banyak pada bilang gitu sih, Bel, itu ya, ibu lo meninggal tuh dengan cara yang orang banyak banget mau gitu, karena nggak banyak orang yang Tidur gitu ya? Iya, meninggal dalam tidur, itu katanya meninggal yang paling enak katanya gitu. Tidur baca Quran. Baca Quran, iya, Masya Allah, sama banyak buku-buku gitu. Iya, astagfirullah. Tapi gue yang nemuin ibu nggak bernyawa, Bap. Iya. Kebayang gue. Sama ayah dulu ya? Iya. Terus kan ayah manggil gue, kayak gue ngeliat gitu, kayak lagi tidur kayak gitu, gue nggak siap. Iya. Gue tiba nih bu pakai gue buat gue dengerin jantungnya. Gitu. Iya. Itu tuh ya mungkin itu semua orang inginkan ya, cuma nggak tahu aku tuh. Ya, jadi kitanya flashback pemandangan itu kayak oh my god. Mungkin nangis pas hari pertama ya? Ya iyalah Mbak, intens banget semuanya. Iya. Nah ini sebenarnya justru merupakan hal yang paling sering dikemukakan oleh seseorang yang mengalami serangan jantung atau keluarga yang menyaksikan seperti pada kasus ini ya. Secara keseluruhan memang salah satu yang paling sering ya henti jantung itu serangan jantung.
Henti jantung dan serangan jantung sendiri sebenarnya beda. Henti jantung ini seperti korslet jantungnya, mendadak ngadat gitu, lalu ya udah berhenti pompa aja. Jadi seperti kalau kita lihat CPU komputer tiba-tiba dia korslet aja, udah berhenti, nggak bisa dinyalain lagi. Kedua, Ashraf Sinclair meninggal saat sedang tidur. Ashraf Sinclair, aktor sekaligus suami aktris dan penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL, meninggal dunia pada tanggal 18 Februari tahun 2020 lalu. Menutup mata untuk selama-lamanya di usia 40 tahun. Kepergian Ashraf yang begitu tiba-tiba menyisakan sekelumit kisah mengharukan, terutama bagi BCL. Bagaimana tidak, sesaat sebelum menemukan sang suami sudah meregang nyawa, BCL masih bersenda gurau dengan almarhum, tapi siapa sangka saat BCL kembali ke kamar, ia melihat Ashraf dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri. Sontak BCL pun langsung melarikan sang suami ke rumah sakit. Tapi takdir maut berkata lain. Setiba di rumah sakit, dokter memastikan jika aktor asal Malaysia itu sudah meninggal dunia akibat dugaan serangan jantung. Ayo silakan. It's not easy untuk dalam situasi kaget seperti ini ya. Saya juga lagi berusaha mencerna. Cuma terima kasih untuk teman-teman udah datang. Mudah-mudahan Ashraf bisa dapat banyak doa. Gue balik, dia lagi di kamar, lagi mau matiin TV kayaknya, terus ngobrol-ngobrol bentar, lagi ngedit-ngedit foto tuh gitu sama. Jadi lagi nanya ini yang mana. Terus habis itu dia bilang capek nih, habis crossfit tadi soalnya. Oh ya udah, aku tidur ya. Terus dia tidur, gue kamar mandi, bersihin muka, balik ke kamar, gue bangunin, udah nggak bangun. Kayak gue bener itu kayak di film ya. Biasalah Bunga kan pulang dari Idol ya. Jam berapa tuh? Jam 1:30, jam 2 gitu ya. Sempat ngobrol. Sempat dibecandain juga. Iya, like-nya orang mau tidur, terus Bunga ke kamar mandi kayak mau ganti baju bersih-bersih. Maksudnya kayak ganti baju buat istirahat kan ya, gitu. Ya udah. Balik Ashrafnya udah nggak ada. Memang ini apa ya, mendadak. Dan ya umur nggak ada yang tahu ya Mas ya. Ketiga, Maura Magnalia, putri Nurul Arifin meninggal mendadak di meja makan. Maura Magnalia Madya Ratri, putri sulung pasangan Nurul Arifin dan Mayong Suryo Leksono, meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2022 lalu di usia yang terhitung masih sangat muda, yakni 28 tahun. Sebelum ditemukan tak bernyawa, Nurul sempat melihat putrinya itu untuk yang terakhir kali di meja makan, kira-kira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Maura sedang sibuk mengurus wisuda S2-nya. Lantaran tidak menaruh firasat apapun, Nurul pun akhirnya langsung tidur seperti biasanya. Yang mengejutkan, sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, Maura tiba-tiba ditemukan di meja makan dalam kondisi tubuh yang sudah dingin oleh asisten rumah tangga. Sontak, hal ini sangat mengejutkan Nurul dan Mayong yang kemudian bergegas membawa putri mereka ke rumah sakit terdekat untuk lebih memastikan kondisinya. Dan pihak rumah sakit pun memastikan jika Maura meninggal dunia karena serangan jantung mendadak atau sudden cardiac arrest. Kami kan tidur tuh jam 1 malam. Mayong baru masuk kamar jam 1. Saya dari jam 10 udah tidur. Jam 1 malam Mayong masuk kamar, terus rupanya dia masih chat-chat sama teman-temannya. Terus jam 3 kelihatannya sih nggak ada. Karena pembantu saya bangun 4:30, ngelihat dia udah ngelamprok di situ, di meja makan. Baru dia teriak-teriak, kita semua keluar. Udah dingin semua Mas, jadi udah nggak ada harapan.
ngangkatnya juga susah kan, berat ya karena dalam situasi seperti itu. Akhirnya saya minta bantuan satpam bawa ke rumah sakit Puri Cinere. Ya sudah tidak tertolong gitu. Pas dibawa ke rumah sakit udah nggak ada. Sehat, makan bareng nggak ada gejala apa-apa. Kalau saya sih ya bukan serangan jantung ya apa ya, jadi berhenti mendadak gitu loh. Kalau serangan jantung kan ada gejalanya dulu gitu ya, dia kan bisa aja ngomong ke saya, ibu ini sakit, ini nggak ada. Nggak ada keluhan apa-apa sih? Nggak ada. Keempat, Cecep Reza meninggal saat sedang tidur. Mantan artis cilik Cecep Reza atau lebih dikenal dengan perannya sebagai Bom-Bom di sinetron Bidadari yang bermain bersama Marshanda meninggal dunia pada tanggal 19 November 2019 di usia 31 tahun. Bom-Bom diketahui meninggal dunia saat tengah tidur siang sehingga membuat syok keluarga, terutama sang istri Reta Ananda. Kabarnya orang yang pertama kali menemukan Bom-Bom meninggal dunia adalah sang putri Aira. Diduga kuat Bom-Bom meninggal dunia akibat serangan jantung. Apalagi sebelumnya diketahui jika almarhum sempat menjalani operasi pemasangan ring jantung. Agar prosesi besok langsung kepada para kerabat ahli Itoan. Kalau kronologis sih yang pas lagi tidur sih. Pas lagi tidur, saya dipanggil ke bawah. Terus kami tahu-tahu lihat, saya cek, wah udah nggak ada. Oh ya, dapat kabar ya kemarin ya habis operasi ya. Habis pasang ring. Habis pasang ring. Belum lama ya, baru seminggu yang kurang lebih 8 seminggu, hari. Ya seminggu lah kira-kira kurang lebih. 9 hari yang lalu. Normal. Semalam masih ngobrol, santai. Dia normal aja, kayak biasa aja gitu ngejalanin aktivitasnya. Berarti wafatnya pas mau dibangun tidur. Pas bangun tidur, nggak bangun-bangun. Iya, jadi mungkin kemungkinannya sih almarhum tidur terus ya udah. Anaknya. Umur 2 tahun terus lapor nggak bangun-bangun. Memang udah ada sakit. Kebetulan ada sakit seminggu yang lalu, itu memang habis operasi jantung, pasang ring. Hari Minggu tanggal berapa ya? Minggu yang lalu lagi. Iya, betul. Posisinya tadi kebetulan memang jam 12 itu Reta bilang minta dibuatin, dimasakin. Nah terus begitu udah pengen dimasakin kayak gitu, begitu dibangun udah memang nggak ada. Masih antara percaya sama nggak percaya. Aku juga belum lama syuting vlog gitu sama Cecep, belum lama. Dan jalan kesini aku nulis panjang banget buat Cecep. Aku nggak tahu dia bisa dengar apa enggak, tapi itu surat aku buat dia gitu aja. Dia rendah hati, dia nggak pernah berubah. Dia ninggalin kebaikan buat kita semua. Dia contoh yang baik. Dan kelima, Mike Mohede ditemukan tak sadarkan diri di kamar. Izin tidur terlebih dahulu. 5 artis yang meninggal mendadak ditutup oleh Mike Mohede yang meninggal pada tanggal 31 Juli 2016 lalu di rumahnya di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan di usianya yang baru menapaki 32 tahun. Sebelum ditemukan meninggal dunia di kamar tidurnya, pemenang ajang Indonesia Idol musim kedua tahun 2005 ini kabarnya sempat bermain video game bersama manajernya Indra Jamal. Selepas itu, Mike pun minta izin untuk tidur terlebih dahulu sebelum akhirnya ditemukan oleh sang manajer dalam kondisi tak bergerak sama sekali di tempat tidurnya kira-kira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit terdekat, dokter akhirnya memastikan jika pelantun tembang tetap setia itu sudah berpulang akibat serangan jantung. Padahal sepengetahuan pihak keluarga, Mike tidak memiliki riwayat penyakit jantung. Namun pihak keluarga tidak menampik jika sebelum ditemukan meninggal dunia, Mike sedang menjalani program diet guna menurunkan berat badannya yang dinilai sudah berlebihan. Jangan berhenti harapan.
pasti yang bersangkutan tahu apa yang sudah Pika lakukan buat mereka. Terima kasih, Pik. Tuhan sayang Pika luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Merasa tak ada jalan terbuka. Sedang tidur siang aja. Tidur siang bersama temannya main PS. Terus lihat posisi tidurnya nggak enak, diguncang nggak ada, karena itu di kamarnya di atas. Panggil keluarga dari bawah, singkatnya dibawa ke emergency rumah sakit Premier. Sampai rumah sakit sudah nggak memperkirakan karena serangan jantung, karena kan sampai sana sudah nggak ada. Jadi serangan jantung lah dipikiran, melihat gejala yang terlihat. Saya nyesek banget, saya kaget banget, saya kehilangan banget, nggak percaya, pastinya nggak percaya. Ya sampai akhirnya teman-teman udah mulai kirimin foto jenazahnya, kayak gitu aku mulai kayak oh my god, ternyata benar gitu sih. Jangan lupa saksikan Silet. Saksikan Silet terus hanya di RCTI. Hanya di RCTI. Di RCTI, oke. RCTI, oke.